Hello guys, welcome back to my channel. Baik, seperti biasa di sini aku mau ngajak kalian untuk mengidentifikasi suatu kasus. Kira-kira kasusnya apa ya? Kasus ini tuh bermula dari cuitan seorang ayah di media sosial Twitter atau X. Untuk linknya nanti aku sertakan di sini, kalian bisa baca. Oke guys, di sini seperti biasa saya username 2304824 akan membacakan komentar dari netizen ya. Oke, kita cari dulu. Nah ya, dari username Virus mengatakan bahwa setelah dia mengidentifikasi studi kasus ini atau kasus yang sedang viral ini, ia beranggapan bahwa masalahnya itu merupakan ucapan dari seorang guru sekolah menengah pertama yang meninggalkan trauma sehingga mematahkan semangat murid tersebut untuk menggapai cita-citanya. Selain itu, perlakuan dari guru tersebut ada pula perlakuan dari teman-teman kelasnya yang turut menertawakan sehingga membuat kenangan buruk dan membuat murid tersebut kehilangan kepercayaan diri dan emosi yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan murid tersebut mengalami depresi. Komentar kedua, sini ada dari username Rafifah. Namanya sama kayak nama tengah saya ya. Kita baca. Rafifah ini beranggapan bahwa kasus ini terjadi karena adanya ucapan tidak mengenakan dari seorang guru di masa sekolah menengah pertama yang meninggalkan kenangan buruk terhadap siswanya tersebut. Ucapan kurang mengenakan yang dilontarkan dari seorang guru ini juga diselingi oleh sorak tawa teman-teman kelasnya sehingga membuat murid tersebut mengalami penurunan kepercayaan diri. Sini saya akan membacakan komentar ketiga dari netizen Arifin. Arifin beranggapan ada beberapa faktor penyebab mengapa bisa terjadi kasus ini. Ia beranggapan bahwa penyebab kasus ini terjadi karena adanya peran guru yang kurang efektif, di mana seorang guru harusnya menjadi pendukung bagi harapan dan keinginan para muridnya. Namun ini justru berkebalikan. Kemungkinan peran kurang efektif ini terjadi karena kurangnya pembelajaran dan pemahaman tentang psikologi pendidikan dan bimbingan terhadap calon tenaga pendidik. Kurangnya keefektifan dari peran guru ini bisa menimbulkan kenangan buruk atau trauma terhadap murid seperti pada kasus ini. Namun selain itu, pada kasus ini juga murid tersebut setelah mendapatkan kata-kata kurang mengenakan dari gurunya, ia juga mendapatkan sorak tawa dari para teman kelasnya, yang membuat murid ini semakin kehilangan rasa percaya diri. Kasus ini terjadi juga karena kurangnya kolaborasi keluarga dalam tahap tumbuh kembang anak, di mana anak ini mengalami perubahan tingkah laku, namun orang tuanya dan pihak keluarga tidak bertanya dan hanya menduga-duga alasan perubahan sikapnya tersebut. Ia memiliki solusi untuk kasus ini. Solusi ini bisa sebagai antisipasi jikalau terdapat kasus yang sama. Oke. Farah mengatakan bahwa solusi utama bagi anak yang bisa dilakukan terutama dari lingkungan keluarga tentunya harus memberikan dukungan psikologi sehingga bisa membantu trauma dari anak tersebut dan anak tersebut bisa perlahan sembuh dari depresi yang ia alami. Kemudian Farah menambahkan solusi lainnya yang bisa dilakukan dalam lingkungan pertemanan dan lingkungan sekolah
adalah membangun lingkungan yang sehat dan mendukung semua keinginan anak. Mendukungnya tetapi dalam konteks yang positif ya teman-teman. Dilanjutkan. Sehingga anak tidak mendapatkan perkataan negatif mengenai apa yang ia ingin capai. Solusi ini juga bisa sebagai kebijakan untuk sekolah di mana bisa mengurangi kasus anti-bullying. Selain itu, solusi lainnya, sekolah juga harus mengadakan jadwal khusus untuk para siswa sehingga bisa berkonsultasi dengan guru BK. Pada solusi ini, guru BK diharapkan bisa memperhatikan mental anak dengan lebih baik dan juga bisa terus memberikan kalimat yang membangun bagi para siswa. Baik teman-teman, karena sesi untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus sudah selesai, jadi saya username 2304824 pamit undur diri. Sekian, terima kasih.